Bias Sutra, bincang asik seni budaya Nusantara bersama Les Bumi Magelang. Sesaat lagi Anda ikuti bincang asik seni budaya Nusantara Bias Sutra bersama Les Bumi Kabupaten Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fas FM, Family Radio Warna Baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fas yang ada di Magelang dan sekitarnya, dimanapun Anda berada. Kembali malam hari ini Bagus hadir untuk menemani keluarga Fas di kesempatan malam hari ini, di hari Senin 28 November 2022 dalam gelaran Bincang Asik Seni Budaya Nusantara. Sampai nanti insya Allah jam 9 ya. Dan yang pasti untuk keluarga Fas dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga malam hari ini jauh lebih baik segalanya daripada malam-malam sebelumnya, amin. Dan untuk keluarga Fas yang nanti bergabung dengan kita seperti biasa, untuk call live-nya di 34330 dan di WhatsApp-nya di 081578709640. Nanti kita tungguin dan jangan lupa namanya. Dan malam hari ini alhamdulillah bertemu lagi dengan Ketua Les Bumi Kabupaten Magelang, Kang Abed. Assalamualaikum, selamat malam Kang Abed. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kepada seluruh keluarga Fas dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berjumpa kembali, meskipun di luar ini cuacanya dingin dan beberapa hari ini juga hujan terus Mas Bagus. Iya. Tapi mudah-mudahan ini malah justru hikmahnya kita berkumpul semuanya. Karena di luar dingin jadi berkumpul. Berkumpul di dalam sambil mendengarkan, menyimak Fas FM. Kira-kira begitu. Iya, oke. Kang Abed, malam hari ini tadi di awal tadi kan kita sudah memberikan satu tembang ya, lir-lir ini ya. Dan sesuai dengan tema kita di malam hari ini, bahwa kita akan mengupas ini tentang tembang ilir-ilir ini. Monggo Kang Abed. Iya, keluarga Fas yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan Bias Sutra, bincang asik seni budaya Nusantara. Kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi, berdialog, dan mengingat-ingat kembali, merefleksikan kembali tentang makna lagu lir-ilir. Lagu lir-ilir ini sudah kita ketahui bersama bahwa tembang lir-ilir ini diciptakan oleh Kanjeng Sinuwun Sunan Kalijogo. Jadi Kanjeng Sunan Kalijogo ini pada masa mudanya beliau dikenal dengan nama Raden Mas Said. Beliau ini hidup pada abad 14 sampai 15 ya, sampai 16. Jadi kehidupan beliau ini lebih dari 100 tahun diperkirakan. Jadi beliau lahir tahun 1450, lahir di Tuban. Kemudian beliau wafat itu tahun 1513 di Demak. Makamnya juga di Kadilangu, Demak, dan sampai hari ini masih ramai diziarahi oleh para peziarah dari seluruh daerah. Nah, Kanjeng Sunan Kalijogo sendiri ini merupakan putra dari Tumenggung Wilotikto. Jadi Tumenggung Wilotikto itu adalah seorang kadipaten, salah satu kadipaten dari Kerajaan Mojopahit. Kadipaten itu kalau sekarang ya kabupaten, Mas. Ya, kira-kira wilayah lah, wilayah di Tuban sana. Jadi Kanjeng Sunan Kalijogo ini hidupnya sesungguhnya beliau berada di lingkungan kerajaan atau kadipaten ya di Tuban waktu itu. Nah, banyak memang kisah-kisah muda beliau yang menjadi cerita tutur di masyarakat. Misalnya beliau ini pernah terkenal menjadi seorang perompak atau perampok. Jadi sebenarnya sebutannya bukan perampok, tetapi beliau ini melihat ketidakadilan yang terjadi di luar pagar kadipaten
ini banyak melihat orang miskin, orang kelaparan, sehingga itu yang kemudian membangkitkan hati dan jiwa beliau untuk mengambil beberapa bahan pokok makanan yang ada di dalam kadipaten untuk dibagi-bagikan kepada kaum fakir miskin. Jadi secara natural beliau ini sudah memiliki karakter dan jiwa yang baik. Nah, mungkin ada kemudian orang menyebut beliau menjadi sebutan Berandal Lokajaya, ya. Berandal Lokajaya karena beliau kemudian setelah sering mengambil bahan baku makanan di kadipaten, ketahuan oleh orang tua menjadi sangat marah dan malu, kemudian beliau diusir keluar. Kemudian cara beliau untuk tetap berbagi dengan kaum fakir miskin itu akhirnya salah satunya adalah dengan mengambil sebagian menjarah saudagar-saudagar yang lewat. Tetapi saya yakin bahwa yang diambil itu tidak semuanya, tidak dirampok dan tidak melukai. Intinya itu. Jadi diminta dengan kerelaan dulu. Awalnya diminta dengan kerelaan, dengan baik-baik. Karena mohon maaf Mas, perlu saya luruskan. Waktu itu ilmu agama itu belum banyak yang mengerti di masyarakat. Sehingga soal berbagi, bersedekah itu orang belum tahu konsepnya. Sehingga untuk orang-orang yang kaya waktu itu banyak didominasi mereka memiliki sifat yang sangat kikir. Sehingga apa? Ini kalau tidak dengan cara yang agak dipaksa tidak bisa, Mas. Nah, itu yang menjadi latar belakang. Tidak kemudian serta-merta kita menjustifikasi, oh Sunan Kalijogo ini berandal betul. Tidak. Tetapi ada dasarnya. Kalau tidak begitu, memang tidak dipaksa begitu. Orang kaya waktu itu tidak mau berbagi. Karena memang secara landasan ilmu agama, beberapa orang kaya waktu itu masih belum memahami secara betul. Maka kemudian ini yang menjadi latar belakang beliau tetap berbagi. Tetapi satu hal, beliau kemudian diingatkan oleh pamannya, Jeng Sunan Bonang, yang kita kenal juga beliau memiliki ilmu yang sangat tinggi, menyadarkan beliau dan membimbing beliau sehingga untuk amar ma'ruf nahi munkar itu memang betul-betul harus dengan cara-cara yang baik. Jadi ini yang bisa kita pelajari dari kisah itu. Kita itu kadang memiliki maksud dan tujuan yang baik, tetapi untuk melakukannya kadang-kadang juga melalui cara yang kurang baik. Nah, ini dibenarkan, dibetulkan oleh Jeng Sunan Bonang kepada Sunan Kalijogo sehingga jangan memakai cara-cara yang seperti itu lagi. Pakailah cara-cara yang ma'ruf, pakailah cara-cara yang baik, tidak dengan merampok gitu, tidak dengan mengambil barang milik orang lain. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan Jeng Sunan Kalijogo. Kemudian Jeng Sunan Kalijogo dalam masa kehidupannya setelah beliau mengalami fase proses dan belajar keilmuan kepada Jeng Sunan Bonang, Jeng Sunan Kalijogo ini tumbuh menjadi pendakwah, budayawan, seniman yang sangat ulung dan sangat digemari waktu itu. Kira-kira beliau ini mungkin kalau saat itu sudah ada YouTuber itu mungkin subscribernya itu jutaan, Mas. Kira-kira begitu. Pada masanya beliau ini adalah seorang artis, seniman, budayawan, pendakwah, ya, dan sekaligus susuhunan atau sesembahannya masyarakat, panutannya masyarakat. Ini yang menarik. Sehingga apa yang dilakukan beliau ini menjadi contoh dan prototipe kehidupan di masyarakat. Salah satunya adalah beliau ini terkenal menjadi seorang dalang. Ya, dalang wayang. Dalang ini adalah ngudal piwulang, ya, dari kata ngudal piwulang. Jadi sebenarnya kegiatan seorang dalang ini adalah menyampaikan hikmah, menyampaikan dakwah,
ngudal piwulang atau memberikan pencerahan kepada masyarakat. Nah, dengan media apa? Dengan media wayang. Ya, wayang ini adalah gambaran dari karakter-karakter sifat manusia yang berbagai macam, itu ada semuanya. Jadi sesungguhnya wayang itu menggambarkan watak, karakter, sifat setiap makhluk hidup. Bahkan tidak hanya manusia, juga termasuk hewan atau binatang. Ada juga. Jadi mulai yang bijaksana, arif, culas, ya, sukamaidu, sabar, penyayang, semuanya perwataan itu ada di dalam tokoh-tokoh pewayangan. Nah, dalam pewayangan itu tentu juga disertai dengan tembang-tembang, Mas. Jadi ramuannya dalam pewayangan itu ada tembang, kemudian musik itu berupa musik gamelan atau karawitan, kemudian juga intinya adalah pementasan wayang itu sendiri. Nah, tembang ini juga digunakan sebagai media dalam penyebaran dakwah dan menyampaikan kebaikan. Salah satunya malam hari ini yang akan kita bahas adalah tembang Lir Ilir. Iya, tadi sudah kita dengarkan bersama tembang Lir Ilir. Tembang Lir Ilir ini juga sudah dibuat mungkin sudah ratusan versi dengan lagu dan kreasi musik yang berbeda-beda. Mungkin sudah ratusan. Dan lagu ini yang istimewa adalah masih abadi. Kalau kita ada tembang kenangan, ya Mas, ada tembang kenangan. Lah, Lir Ilir ini sudah bukan kenangan lagi, abadi sudah. Mulai abad 14 coba bayangkan. Sekarang sudah abad berapa? Berapa abad lagu itu melintasi ruang zaman waktu dari generasi ke generasi. Sudah tidak terhitung. Dan betapa banyak manfaat yang sudah mengalir dalam spirit lagu tersebut. Kita akan bedah satu-satu, Mas. Lir ilir, tandure wis sumilir. Lir ilir ini dari tembang Jawa, bahasa Jawa. Lir ilir ngliliro, tangiyo, bangunlah. Lir ilir tandure wis sumilir. Tandurannya atau tanamannya ini sudah mulai menghijau, tak ijo royo-royo. Sebenarnya apa yang dimaksud tanaman hijau? Tanaman hijau ini makna harafiahnya secara aslinya adalah menggambarkan tentang tanaman padi, ijo royo-royo. Tetapi yang dimaksud Jeng Sunan Kalijaga ini adalah tanaman tentang Islam. Jadi Islam itu banyak disimbolkan dengan warna hijau, Mas. Jadi lir ilir, bangunlah tanaman yang berupa ajaran Islam. Nah, gitu. Kira-kira begitu. Tak ijo royo-royo, tak sengguh temanten anyar. Jadi ini sudah tanaman yang ditanam oleh para wali, ini sudah mulai tumbuh bagus. Nah, gitu, kira-kira begitu. Cah angon penekno blimbing kuwi. Cah angon ini adalah sebutan kepada para penggembala. Penggembala ini bisa menggembala kambing, itik, sapi, kerbau. Pada masa itu tentu penggembala itu sangat banyak sekali. Sekarang susah, Mas. Tetapi penggembala yang dimaksud Jeng Sunan Kalijaga ini adalah para guru, para orang tua, para ajengan, para susuhunan, para pejabat. Jadi yang dimaksud cah angon ini adalah orang yang mengembalakan, orang yang memimpin, karena penggembala itu adalah seorang pemimpin. Penekno blimbing kuwi. Jadi kita disuruh memanjat pohon blimbing. Hei para penggembala, hei para guru, hei para kiai, panjatlah pohon blimbing. Lah, blimbing itu bermakna bahwa pohon blimbing itu buahnya itu ling-lingannya 5.
5 ini adalah merupakan simbol dari rukun Islam. Nah, jadi panjatlah ajaran Islam itu, lunyu-lunyu penekno, meskipun sulit, meskipun susah, tetapi panjatlah. Nah, kira-kira begitu. Lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dodot ira, untuk mencuci. Nah, membasuh itu kan mencuci. Kanggo mbasuh dodot ira. Dodot itu adalah pakaian kebesaran. Dodot ya. Itu kalau kita sekarang banyak orang menikah itu kadang-kadang pakaiannya dodot. Dodot itu adalah pakaian kebesaran. Nah, pakaian kebesaran kita itu apa? Keimanan kita. Untuk mencuci keimanan kita, untuk mencuci jiwa kita. Jadi rukun Islam itu, yang 5 yang disimbolkan buah belimbing itu digunakan untuk membasuh, untuk mencuci badan kita yang kotor, membersihkan keimanan kita. Kira-kira gitu. Dodot iro kumitir bedah ing pinggir. Karena dalam baju dodot kita, keimanan kita tentu tidak sempurna, tetapi mesti ada bedahnya, ada sobeknya. Meskipun di pinggiran kecil, tetapi keimanan kita itu tidak sempurna. Dondomono jlumatono. Maka kita disuruh untuk menjahit keimanan kita yang robek itu. Kanggo sebo mengko sore. Sebo itu adalah pisoanan. Sebo itu adalah kita menghadap. Sore itu adalah penyimbulan dari kata bahwa senja atau usia. Nah, usia yang senja. Dondomono jlumatono kanggo sebo mengko sore. Keimanan kita harus kita perbaiki terus-menerus, harus kita tingkatkan terus-menerus untuk persiapan kita di masa senja nanti, di masa tua kita nanti. Nah, gitu. Kanggo sebo mengko sore itu adalah menggambarkan nanti usia tua. Mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Mumpung padang rembulane ini mumpung waktu masih ada. Mumpung masih kita diberikan kesempatan yang luas. Mumpung jembar kalangane, ini mumpung kita juga diberikan keleluasaan. Mari kita semuanya mumpung masih diberikan waktu, umur, usia, kesehatan, harta benda, keilmuan, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita gunakan sebaik-baiknya untuk persiapan sebo, sowan. Sowan itu dalam artian ya kita kembali, Mas, meninggal. Kalau kita nanti sudah dipanggil kembali kepada yang kuasa, kita sudah siap dengan keimanan yang bersih, dengan keimanan yang baik, yang sudah tidak robek-robek lagi, keimanan yang tulus. Kita siap menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang terakhir dalam tembang lir-ilir ini, setelah mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, sun sura'o surak hiyo, kita akan surak-surak bergembira. Kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wajah yang bercahaya dan penuh kebahagiaan. Itu kira-kira makna lagu Lir Ilir karya Njeng Sunan Kalijogo atau Raden Mas Said. Itu Mas, bagus. Tapi sebelum dilanjut Kang Abed, kita akan rehat dulu sejenak. Biar Sutra, bincang asik seni budaya Nusantara bersama Les Bumi Magelang. Ya, Gloria Mas masih terus melaju dari kawasan Tegarjo Magelang di 90.1 Fas FM, Family Radio Warna Baru untuk Keluarga. Malam hari ini masih dalam gelaran bincang asik seni budaya Nusantara atau Biar Sutra sampai lalu insyaallah jam 9 ya. Dan tema kita di malam hari ini bersama dengan Ketua Les Bumi Kabupaten Magelang Kang Abed. Ini adalah mungkin bisa dikatakan membedah makna dari tembang Lir-Ilir ya, yang barusan tadi diuraikan oleh beliau. Bisa dilanjut lagi Kang Abed untuk tembang Lir-Ilir karena memang syarat dengan makna yang
sangat dalam sebenarnya Kang ya. Iya, tembang lir-ilir ini memang memiliki makna yang sangat mendalam dan ini menjadi spirit perjuangan perjalanan keislaman di bumi Nusantara. Nah, Kanjeng Sunan Kalijaga ini kenapa menggunakan tembang? Ini sebenarnya adalah wujud penghormatan kepada nilai-nilai budaya Jawa atau budaya Nusantara yang kemudian diakulturasikan dengan nilai-nilai keislaman. Jadi adanya budaya Jawa atau budaya Nusantara dengan nilai-nilai keislaman itu tidak dibentur-benturkan, tetapi bagaimana dicari keselarasannya, dicari harmoninya, supaya ini menjadi sesuatu senjata yang efektif untuk dakwah. Maka ini adalah termasuk kita namakan strategi dakwah. Strategi dakwah menggunakan akulturasi budaya. Jadi kita tidak menghilangkan adat istiadat, kebiasaan dan kebudayaan yang sudah ada. Karena kita tahu bahwa kita ini dulunya adalah kerajaan-kerajaan yang tentu ini tidak terlepas dari adat dan budaya. Nah, kebiasaan masyarakat Jawa waktu itu adalah dengan tembang, dengan kebudayaan-kebudayaan, kesenian-kesenian. Maka ini tidak diberhangus, tidak dihilangkan oleh beliau, tetapi ini justru dimasuki unsur-unsur keislaman supaya ini malah justru efektif. Masyarakat bisa mengenal Islam melalui nilai-nilai dan melalui cara-cara yang menyenangkan, salah satunya adalah melalui tembang ini, ya. Dan tembang yang diciptakan beliau tentu tidak hanya lir-ilir, masih sangat banyak sekali. Ya, kalau kita mau membedah tembang mocopat itu juga semuanya syarat makna. Besok kita akan bedah di episode selanjutnya. Kita satu-satu pelan-pelan, tetapi kita mencoba masuk ke sana dengan lebih dalam supaya kita bisa memahami dan punya pemahaman seutuhnya tentang apa-apa yang telah beliau wariskan, dan ini menjadi tanggung jawab kita semuanya untuk menyampaikan dari generasi ke generasi supaya tidak sekedar tembang, Mas. Jadi ini tidak menjadi sekedar tembang lir-ilir ini tidak sekedar tembang, tetapi sesungguhnya adalah sebuah ajaran yang syarat nilai. Nah, itu yang harus kita ketahui bersama, sehingga menyanyikan lagu lir-ilir atau menembangkan lagu lir-ilir dengan berbagai versinya ini akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Nusantara bahwa ini mengenang perjuangannya Kanjeng Sunan Kalijaga dalam penyebaran agama Islam tanpa menabrak tradisi yang sudah ada di masyarakat kita. Nah, itu. Oke, Kang Abed, berarti ini bisa dikatakan juga bahwa tembang lir-ilir ini salah satu pitutur luhur yang dari dulu digujingi atau dipegang teguh oleh para sesepuh gitu ya. Iya. Makanya meskipun waktu itu belum ada flash disk, belum ada CD, belum ada recording ya, belum ada rekaman, tetapi nyatanya lagu itu masih abadi melintasi berabad-abad lamanya. Ini membuktikan kekuatan dan spirit nilai dari tembang itu memang benar-benar dijaga oleh para leluhur kita dan diajarkan dari generasi ke generasi sehingga tidak terputus. Nah, makanya kita hidup di era sekarang ini, era yang sudah serba canggih. Tidak ada salahnya juga kita juga menebarkan, kita juga menyebarkan, kita juga meneruskan dari ajaran-ajaran leluhur yang berupa pitutur dalam berbagai macam bentuknya. Ada yang namanya hikmah, ada yang namanya pantun, ada yang namanya tembang, ada yang namanya lagu kepada generasi sesudah kita.
tentu mungkin versinya akan dirubah sesuai dengan zamannya, tetapi isinya konteks pada nilai-nilai yang orisinil itu tidak dihilangkan. Orang boleh membuat lagu lir-ilir dengan berbagai macam versinya masing-masing, mau versi rock, mau versi dangdut koplo, mau versi keroncong, mau versi klasik gamelan, itu silahkan saja. Tetapi yang terpenting kita bisa menangkap spirit, makna dari lagu atau tembang lir-ilir yang merupakan pitutur luhur, dan ini sangat bermanfaat untuk kita. Gitu. Oke, jadi dari beberapa penggalan syair tadi yang lir-ilir tadi ini kan sepertinya ini proses dari awal ketika istilahnya orang itu diminta untuk ngelilir atau bangun sampai dengan persiapan untuk bisa sowan, kemudian membenahi segala macam dalam dirinya, kemudian bisa bergembira di akhirnya ya Kang ya. Iya. Lah, jenengan pun sudah langsung bisa menyimpulkan. Jadi lagu ini memang berbicara soal bagaimana kita hidup, bagaimana sesungguhnya kita harus hidup, mulai dari kita sadar, bangun itu kan kita sadar. Jadi sebelumnya apa tidak sadar ya, mungkin sadar tetapi mungkin kurang ngeh lah gitu. Jadi kita baru separuh nyowo. Jadi baru setengah sadar. Nah ini disadarkan kembali bahwa apa yang menjadi tanaman, apa yang menjadi ajaran, apa yang berupa ajaran-ajaran kebaikan yang ditanam oleh para ulama, oleh para wali ini sudah mulai hidup, sudah mulai tumbuh subur dan menyenangkan seperti temanten anyar. Nah gitu. Jadi temanten atau orang dadi nganten itu menyenangkan, baik yang menjalani ataupun yang melihat. Melihat saja seneng kita, apalagi kok menjalani. Ya gitu Mas. Jadi nganten itu juga sesuatu hal yang membahagiakan. Ajaran ini harus kita pandang menjadi sebuah anugerah yang menyenangkan, yang harus kita syukuri dan kita bergembira atasnya. Jadi kita dikenalkan dengan Islam ini adalah suatu anugerah yang luar biasa yang dibawa dari tanah Arab bisa sampai ke negeri Nusantara. Ini perjalanan yang sangat jauh dan kita bisa dikenalkan oleh Kanjeng Nabi. Kita dikenalkan Kanjeng Nabi, kita dikenalkan kepada Allah, kepada Tuhan, kita dibenarkan jalannya, kira-kira begitu. Jadi ini sesuatu yang menggembirakan, dan bagaimana kita hidup semasa kita sudah sadar itu bagaimana. Itu tadi yang prinsip dari lagu ini adalah kita tetap harus menjaga yang namanya rukun Islam itu. Meskipun sulit, meskipun licin, meskipun kita harus terjatuh, tetapi kita harus bangun dan memanjat kembali untuk meraih belimbing itu dan untuk persiapan untuk bagaimana nanti kita kembali ketika kita dipanggil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke. Kemudian tadi disebutkan juga bahwa Kanjeng Sunan ini dengan adanya tembang lir-ilir ini menunjukkan bahwa beliau ini juga memberikan penghormatan terhadap budaya yang ada ini. Berarti kita semua ini sebagai istilahnya bisa dikatakan generasi penerus juga punya kewajiban untuk meneruskan mungkin apa ya, bisa dibilang karakter atau sifat beliau yang sangat menghormati budaya ini ya Kang ya. Nah, ini juga yang harus kita kontekskan pada zaman-zaman ini. Kadang-kadang kita itu berbeda sedikit, berbeda pendapat, berbeda faham, ini kita langsung gontok-gontokan. Nah, spirit itu juga mari kita teladani bagaimana kita menghargai budaya yang sudah ada, pendapat orang lain mungkin, ajaran orang lain, ajaran dari agama lain atau kepercayaan lain. Kita itu tugasnya hanya menghormati saja. Tidak perlu ikut menghakimi. Wong mereka yang menjalani, mereka yang lebih tahu. Ya kita, bagaimana kita menjalani apa yang menjadi keyakinan kita saja. Tidak perlu kita ikut nyalah-nyalahke. Tidak perlu kita ikut menghukumi mereka. Karena
ya lakum dinukum waliyadin. Kalau konteksnya dalam agama seperti itu. Kalau konteksnya dalam budaya apalagi budaya yang ada hari ini hidup di masyarakat, tumbuh subur di masyarakat hari ini juga tidak perlu dibubarkan. Justru harus dilestarikan. Seperti bagaimana spiritnya Kanjeng Sunan Kalijaga, bagaimana kita itu ngemong masyarakat, bagaimana ngemong budaya-budaya yang sudah ada di masyarakat, tetapi kita warnai, kita berikan nilai-nilai spirit keagamaan yang baik. Nah gitu. Jadi bukan langsung kita, woi ini bid'ah, woi ini haram, apalagi ada sesajen ditendang. Ini kita sudah bukan bangsa yang beradab lagi. Kita bangsa yang biadab kalau seperti itu. Bagaimana kita mendudukkan budaya, mendudukkan kepercayaan dan nguwongke uang. Ini adalah pelajaran yang harus kita betul-betul pegang dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Karena kalau tidak, kita akan kehilangan karakter kita sendiri itu tadi. Kita itu dari sejak dulu kita itu ditakdirkan menjadi bangsa yang berbudaya, beragam, suku bangsa yang terbanyak yang ada di dunia ini ada di Nusantara, ada di Indonesia. Kita itu ditakdirkan hidup di Indonesia harus menerima perbedaan itu. Kok disuruh sama dengan kita? Kok disuruh agamanya sama dengan kita? Kok dia harus ikut pendapat kita? Ya tidak mungkin. Gitu loh, tidak bisa. Memang Allah sudah menciptakan kita berbeda-beda supaya kita saling mengenal, supaya kita bisa saling bersilaturahim, supaya kita bisa saling mengisi dan kita bisa bekerja sama. Itulah maksud Allah menciptakan kita manusia. Jadi kita bukan untuk bercerai-berai, tetapi untuk bersatu, membangun sesuatu yang baik, membangun peradaban yang baik. Sifat-sifat dan karakter nilai-nilai positif keindonesiaan Nusantara yang diwariskan oleh para leluhur marilah kita jaga bersama-sama. Iya. Kang Abed, sekilas perbincangan kita soal ini tembang tadi ilir-ilir memang sangat menarik dan waktunya ternyata kalau kita melihat waktunya memang tinggal sedikit lagi tanpa terasa ya. Ya, jadi sebelum pisah, walaupun insya Allah nanti bertemu lagi di season yang selanjutnya karena banyak sekali tembang-tembang yang ngemu makna atau pitutur luhur nanti di episode yang selanjutnya. Tapi sebelum pisah untuk closing sekalian mungkin ringkasan dari yang kita bicarakan malam hari, monggo Kang Abed. Keluarga Fas FM yang dirahmati Allah, marilah kita sudah diciptakan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi orang Indonesia, menjadi orang yang hidup di lingkungan yang beragam, hidup di lingkungan di tengah-tengah kebudayaan yang sangat beragam dengan berbagai macam suku, agama, ras, budaya, kepercayaan, dan bermacam-macam ini harus kita kelola menjadi sesuatu kekuatan yang positif dan membangun. Kita bangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang jaya, bangsa yang beradab, bukan bangsa yang biadab. Dan sebentar lagi kita akan juga mengalami masa-masa pemilu. Mudah-mudahan kita bisa melewati dengan baik. Kita tidak tercerai-berai gara-gara pilihan dan selera pemimpin ini kita memilih yang mana, tetapi kita usahakan yang terbaik untuk bangsa ini. Marilah kita dengan kebudayaan ini tetap guyub rukun, menjaga persaudaraan, toleransi, gotong royong untuk Indonesia lebih maju. Dan saya pamit undur diri. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, kesehatan, rezeki dan yang melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun untuk Kang Abed atas waktunya dan juga obrolan kita di malam hari ini. Insyaallah bersambung lagi di waktu yang akan datang, di hari yang sama, di jam yang sama, tentunya dengan tema yang berbeda. Dan akhirnya dari kawasan Tegarjo Magelang, Bagus dan juga Kang Abed pamit undur diri dulu. Bekerja keraslah dan jadilah yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baru saja Anda dengarkan Bincang Asik Seni Budaya Nusantara bersama Les Bumi Magelang. Nantikan kembali dialognya setiap hari Senin pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya dari 90.1 Fast FM Magelang. 90.1 Fast FM Family Radio.